Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, Isi menemui karmanya. Isi dan Blabbermouth masih membiasakan diri dengan lingkungan baru mereka, alias penjara. Mereka tidak akan dibebaskan lagi sampai persidangan. Kami berharap itu tidak akan berubah. Akan menjadi tarian bahagia untuk kami. Tapi Isi bertemu orang lain, dan itu adalah karma. Dan karma adalah selalu datang. Aku diberitahu tentang ini tidak lain oleh istri Isi, yang selanjutnya dikenal sebagai Wonder Woman atau WW. WW datang ke rumah bukan untuk meneriaki aku, mengutuk, atau mengancam aku, tidak. Dia datang untuk berterima kasih padaku. Aku khawatir dan tidak mengizinkannya masuk. Tetapi apa yang dia masukkan melalui slot suratku kemudian membuat aku mengundangnya masuk. Cerita WW. Isi tampaknya kasar secara finansial dan emosional. Isi tidak pernah menyentuhnya pada anak-anak mereka dan tidak pernah melecehkan anak-anak mereka. Tetapi berapapun uang yang Isi hasilkan, Isi memastikan dia mendapatkannya. WW hanya diizinkan bekerja untuk mendapatkan uang, sehingga Isi bisa mendapatkannya dengan lebih mudah. Apapun tabungannya, Isi memaksanya untuk menyerahkannya atas nama, kami adalah satu unit sekarang. WW hancur dan takut. Isi mengancam akan menceraikan dan mengambil anak-anak, karena tidak ada hakim yang akan memberikan hak asuhnya, karena WW tidak dapat mendukung mereka. Dalam hal ini Isi tidak akan mengizinkannya melihat anak mereka karena WW adalah istri dan ibu yang buruk, karena meninggalkannya. Tapi sekarang setelah Isi berada di balik jeruji besi, WW menemukan sisa keberanian yang dia butuhkan dan akses ke semua rekening bank, bersama dan miliknya, serta hal-hal penting lainnya. WW sudah melakukan kontak dengan pengacara perceraian, tetapi terlalu takut untuk benar-benar melakukannya. Orang tuanya telah berbicara dengannya berkali-kali, dan menyuruhnya untuk mendapatkan nasihat hukum yang nyata. WW akhirnya melakukannya, tetapi menunggu waktunya. Jadi ketika Isi ditangkap dan dikirim ke penjara untuk tinggal lebih lama kali ini, dia mengubah kunci rumah atas namanya, memasukkan semua barangnya ke dalam kotak, menutup rekening bersama setelah membagi uang secara merata. Melakukan seluruh daftar hal-hal lain yang tidak aku ingat, pada hari yang sama dia disajikan dengan kertas. Orang tuanya mendapatkan banyak kotak dengan barang-barang dan suratnya. WW menceraikannya. Tumpukan kertas yang diberikan kepadaku, salinan surat cerai. WW menangis. Dia sangat takut. Permintaan maaf demi permintaan maaf, karena tidak bisa menghentikannya melalui semua hal itu. Alasan WW datang adalah untuk memberitahu aku tentang hal ini, dan bagaimana aku dipukuli, dan EC melanggar jaminan adalah keajaiban yang dia butuhkan. Dia meminta maaf karena kesengsaraanku memungkinkan dia melarikan diri. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak marah padanya. WW melakukan apa yang dia bisa. Aku sedikit terkejut tentang kecepatan segalanya, tetapi dengan bantuan dari orang tuanya, keluarga dan teman-temannya, WW telah merencanakan penerbangan menuju kebebasan, seperti yang dia sebut selama setidaknya 7-8 bulan. Apa yang membuatnya bergerak adalah kunjungan, dan bersama dengan apa yang dia katakan tentang itu semua. Itu mengangkat kebutaan apapun yang dia miliki. WW akhirnya percaya kata-kata yang dikatakan orang lain tentang Isi. Butuh beberapa waktu, tetapi setelah mendapatkan bantuan, WW mulai merencanakan segalanya. Dia takut tapi lega. WW menangis karena bahagia, takut, dan sedih secara bersamaan. Dia terus meminta maaf meskipun aku memastikan dia tidak perlu khawatir. Orang tuanya membantu secara finansial untuk saat ini, karena dia sedang mencari pekerjaan. Aku bertanya kepadanya tentang apa yang biasa dia lakukan, dan setelah memberitahu aku menelpon seorang teman lama. Aku tahu dia sedang mencari seseorang, dan bertanya apakah dia bisa mengirim deskripsi pekerjaan karena aku tahu seseorang yang mungkin cocok. WW melihat dan memberitahu aku ini mungkin berhasil. Cuma dia menelpon aku mengatakan bahwa WW memiliki wawancara minggu depan. Kami mengobrol dengan baik dan aku memberinya nomorku, sehingga dia bisa menelpon aku jika dia membutuhkan bantuan. Aku pandai membuat anggaran, dan minggu depan aku menemuinya dan membantunya. Jadi Esi di penjara untuk saat ini, tetapi ketika dia keluar, cepat atau lambat, itu akan menjadi buruk baginya. Dia tidak akan memiliki pekerjaan, tidak ada rumah, tidak ada istri, tidak ada dukungan dari teman-teman. Sebuah rekor dan mungkin tidak dapat pergi ke orang tuanya, karena ayahnya sangat marah dan tidak mengakuinya. Dan begitulah sampai saat ini, Isi bertemu karma. Mari kita lihat apa lagi kehidupan, dan semoga karma memiliki stok lebih untuk Isi. Cerita kedua. Bos kami di tempat kerja. Bos ini hanya membuat aku sangat marah.
dan aku ingin mencurahkannya entah bagaimana. Aku bekerja di IT. Orang ini bertanggung jawab untuk logistik. Jadi jika kami membutuhkan sesuatu, dia memesannya di dalam kertas. Pada kenyataannya jika kalian membutuhkan sesuatu, kalian mendapatkannya. Katakan padanya sehingga dia memasukkannya ke dalam inventaris. Jika ada yang bertanya kepadanya tentang inventaris saat ini, dia sangat pandai menunjukkan kepada orang lain tentang hal itu. Misalnya, ada yang tidak beres. Dia tidak bertanggung jawab. Tidak, dia menemukan seseorang. Dalam hal ini, aku. Aku memperbaiki komputer dan barang-barang. Aku membutuhkan suku cadang, dan aku memiliki setengah atau mesin yang robek di sekitarku. Mesin-mesin ini sudah ada dalam inventaris, dan manajemen kami memintanya hal terbesar yang mereka bisa. Untuk melakukan pekerjaannya, mereka ingin periksa inventaris, dan nomornya salah. Tentu saja manajemen kami tidak tahu apa-apa tentang dia. Solusinya adalah membahas semuanya secara harfiah, sementara dia menemukan orang yang harus disalahkan atas kesalahannya sendiri. Jadi, ketika mereka sampai di departemenku, dia menyeret aku keluar karena aku tidak melacak barang-barang di sekitar sini. Ya, untungnya aku melacaknya, dan aku bersedia membantu dengan nomorku. Itu adalah kesalahan besar. Dia langsung mengambil setiap kredit untuk itu, tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa aku adalah orang yang melacaknya, sampai kesalahan ditemukan di dalamnya. Maka semua pada aku sayangnya. Aku tahu semua ini terdengar membingungkan, tetapi itu benar-benar terjadi. Beberapa hari kemudian, dia meminta aku memberinya laptop agar lebih mudah untuk menginventarisasi barang-barang di tempat penyimpanan. Pertama-tama, dia sudah memilikinya. Dia membutuhkannya karena dia ingin mencari seseorang untuk memberikan pekerjaan. Kedua, dan inilah yang membuat hariku dan seluruh posting ini menjadi mungkin, dia menginginkan laptop baru. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak akan memberikan kepadanya. Yang lebih tua yang digunakan sempurna untuk Excel, Word, mungkin desktop jarak jauh. Dan dia mulai berteriak. Aku mengatakan kepadanya lagi, aku tidak akan memberikan yang itu. Dia berteriak lebih banyak tentang, kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak memutuskan ini, dan hal-hal seperti itu. Berteriak. Aku dengan tenang menjawab setiap kali. Aku tidak akan memberikan kepadanya, dia seperti bocil. Dia pikir dia adalah bos, dan bisa memberi perintah. Semuanya membenci dia. Aku mencoba membentak dengan dia, berbicara dengan tenang, tidak ada yang berhasil. Jika seseorang mengatakan sesuatu kepadanya bahwa dia tidak suka, dia hanya memberitahu bos kami tentang hal itu, selalu mendapatkan keuntungan dengan ini. Sekarang dua rekan IT ku membuat inventaris untuknya, karena dia berbicara dengan bos tentang sesuatu dan menyalahkan mereka untuk beberapa hal. Sekarang mereka harus membuat untuknya. Menakjubkan. Si bangsat ini entah bagaimana selalu berpikir dia di atas semua orang, dan jika diperlukan, dia bahkan meminta barang agar dia bisa memilikinya. Mobil, laptop, liburan, aku punya begitu banyak cerita untuk diceritakan tentang dia. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Cerita ketiga. Rumah berhantu. Jadi di awal cerita ini aku bekerja, dan masih melakukannya. Di rumah hantu yang buka setiap musim gugur untuk menakut-nakuti orang, rumah hantu itu terdiri dari 10 rumah sekaligus, dan aku ditempatkan di rumah ke-6. Rumah ini dimaksudkan untuk benar-benar gelap, sehingga aku bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak melihat aku. Ketika para tamu datang, seorang wanita datang secara normal dengan seorang anak berusia 12-14 tahun. Ini adalah rumah hantu di mana kalian harus berusia 18 tahun atau dengan orang dewasa. Anak-anak itu mulai berkata, aku tidak bisa melihat apapun. Ibu memperbaikinya sekarang. Ketika aku sedang bekerja, semua lampu menyala, dan bos memberitahu aku bahwa ini akan terjadi ketika ada keadaan darurat seperti seorang mengalami kejang dari lampu yang berkedip. Jadi aku mengantar semua orang keluar dari rumah. Ketika aku melakukan perhitungan kepala, ada 2 orang yang hilang. Tebak siapa? Jadi aku masuk kembali, dan mereka di rumah hantu berikutnya masih akan melemparkan. Aku mengatakan kepadanya, Bu, ada keadaan darurat. Aku ingin ibu keluar dari rumah, tolong. Dia menatapku dengan kasar berkata, rumah berhantu yang baru saja kita masuki terlalu gelap, jadi aku memperbaikinya untuk kalian. Saat dia mengatakan bahwa aku terkejut, bahwa kami harus membuat orang-orang terburu-buru keluar dari kesenangan karena dia pergi ke area staf di mana aku berada, dan menyalakan lampu yang hanya akan dinyalakan jika terjadi keadaan darurat. Aku menelpon penjaga keamanan, dan mereka datang dengan menanyakan apa masalahnya. Wanita dan putranya memulai hari ketika aku bersikap kasar dan menyerangnya. Penjaga itu adalah temanku, jadi aku tahu dia akan tahu cerita yang benar. Wanita itu kemudian memutuskan untuk mengamuk karena rumah hantu untuk 18+ terlalu menakutkan dan perlu ditutup.
Kami menelpon manajer dan polisi, sehingga dia meninggalkan properti dalam hitungan detik. Sampai hari ini aku masih marah padanya, dan aku sekarang memiliki kunci pintu di rumah berhantu itu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.